menjadi tujuan dari kurikulum prototype yang mulai Penghapusan dilaksanakan jurusan pada IPA, tahun IPS, dan 2022. Bahasa di sekolah menengah atas atau SMA di seluruh Indonesia merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka yang telah diterapkan secara bertahap sejak tahun 2021. Oke, saya Tuti Budi Rahayu, salah satu staf pengajar di Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga. Saya sangat menyambut baik atau itu menjadi sesuatu yang positif ya, karena dari berbagai studi sosiologis tentang dampak penjurusan siswa SMA, penjurusan itu cenderung menunjukkan sisi negatif, terutama pada mereka yang masuk kelas IPS atau bahasa, karena mereka seringkali direndahkan, dianggap sebagai siswa buangan, anak-anak yang memiliki kecerdasan rendah, atau seringkali mereka dianggap sebagai anak-anak nakal. Nah, itu menyebabkan anak-anak yang masuk di kelas IPS atau bahasa tidak mempunyai kesempatan yang jauh lebih besar dibandingkan teman-teman yang di kelompok IPA ya, terutama untuk mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kalau di pemerintah atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini memiliki kebijakan-kebijakan ikutan atau kebijakan-kebijakan yang lebih komprehensif ya, untuk membentuk anak-anak atau siswa SMA ini memiliki kapabilitas atau kecakapan sesuai dengan minat atau bidangnya, itu akan lebih baik. Jangan sampai kebijakan ini kemudian ganti baju saja. Jadi ini kan sudah berlangsung lama ya, yang namanya penjurusan, pengkotak-kotakan siswa berdasarkan jurusan IPA, IPS dan sebagainya. Ada A1, A2, A3 dan seterusnya, itu lebih dari 60 tahun Mas. Kebijakan itu sudah ada sejak masa kolonial, bahkan mungkin sampai ya kemarin kebijakan baru itu. Nah, jangan sampai kebijakan ini kemudian menjadi kebijakan yang akhirnya sama, karena yang saya tahu di kementerian itu membuat beberapa kelompok pengelompokan siswa berdasarkan, di sini saya lihat ada 5 ya. Yang pertama itu peminatan MIPA, kemudian IPS, bahasa dan budaya, ada kelompok mata pelajaran umum, ada vokasi dan seterusnya. Nah, kalau ini anak-anak dikelompokkan atau siswa dikelompokkan seperti itu lagi ya, tanpa memberikan kesempatan mereka untuk mengambil mata pelajaran yang lebih artinya tidak saja berkaitan dengan minat dan bakat, tapi juga mengasah literasi, mengasah kemampuan logika dan berpikir, itu ya sia-sia gitu. Akhirnya jadi mengelompokkan siswa pada kelompok-kelompok mata pelajaran ini. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber daya Mas. Jadi guru-guru itu memang harus dipersiapkan atau mungkin ditambah ya, sesuai dengan kapasitas minat siswa di sekolah ya. Memang harus ada semacam penilaian awal atau parameter ya, ada parameter, ada data dasar di mana siswa itu memiliki bakat apa, memiliki kemampuan apa yang dia menonjol, dan itu harus difasilitasi. Oleh karena itu guru juga tidak terbatas gitu ya, tidak terbatas dalam arti jangan sampai sekolah itu alasannya begini, nanti ini orang tua saya suka tanya, anak saya masuk kelompok apa? Oh ya, kelompok mata pelajaran IPS plus kimia misalnya. Loh, anak saya nggak suka kimia. Ya karena kami tidak punya guru dengan mata pelajaran yang lain. Itu persoalannya harus dipecahkan bersama antara sekolah dan orang tua ya, terutama untuk bisa memfasilitasi minat atau bakat siswa itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Kalau ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, kebijakannya cukup komprehensif ya, kemudian sumber daya manusia dan sumber daya yang lain seperti sarana prasarana sekolah yang memadai, saya rasa ini bagus untuk menyiapkan generasi muda di era selanjutnya gitu ya. Artinya siswa atau anak-anak SMA ini memang memiliki kemampuan yang mumpuni ya, kapabilitas yang baik ya, minat yang kuat terhadap
berbagai hal yang mereka ingin pelajari ya. Jadi tidak terkotak-kotak pada hanya beberapa mata pelajaran atau materi peminatan tertentu, tapi kecerdasan anak, kecerdasan manusia itu kan sangat banyak. Kalau memang itu bisa difasilitasi, alangkah baiknya gitu ya. Pertama, kesiapan ya. Siapa yang harus siap? Tentu saja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya. Kebijakannya itu harus disosialisasikan dengan matang, baik kepada guru ya, dan atau orang tua atau pemangku kepentingan pendidikan gitu ya. Kemudian sekolah sendiri, sekolah itu punya sumber daya yang memadai enggak? Misalnya kalau mau moving class misalnya, karena model pendidikan semacam ini idealnya moving class seperti di perguruan tinggi. Mata pelajaran ditawarkan kepada mahasiswa gitu ya, mahasiswa memilih dan tersedia ruang kelasnya, sumber dayanya juga ada sehingga mereka bisa memilih sesuai dengan minat mereka. Nah, kalau di sekolah kelasnya nggak ada atau terbatas, gurunya juga terbatas. Terus mereka gimana minat mau diarahkan kemana itu ya? Jadi sumber daya manusia, sumber daya yang berkaitan dengan sarana prasarana gitu ya. Kemudian sosialisasi itu harus dipersiapkan juga supaya ini kebijakannya bisa berjalan dengan baik. Jika semua persyaratan atau semua istilahnya ya, kebijakan pendukung itu disiapkan dengan baik, positif ya. Artinya begini, memang untuk mengubah suatu kebiasaan atau mengubah suatu budaya, saya bilang penjurusan itu sudah menjadi budaya dalam dunia pendidikan di Indonesia. Karena apa? Sudah berjalan bertahun-tahun dan bahkan berpuluh tahun ya, 60 tahun. Mengubah pola pikir, mengubah kebiasaan itu nggak gampang. Jadi harus ada persiapan yang matang supaya kebijakan ini betul-betul positif. Harus ada evaluasi ya. Jadi Dinas Pendidikan tidak boleh melempar kebijakan itu saja tanpa mempersiapkan semuanya dengan baik. Saya sangat mendukung itu karena selama ini stigmatisasi atau stratifikasi pada anak-anak IPS atau bahasa itu sangat kejam. Berarti mereka cenderung dibully, dianggap tidak pintar, logikanya nggak jalan karena nggak bisa masuk perguruan tinggi di jenjang ilmu-ilmu eksakta katanya ya. Tapi kalau dengan kebijakan yang baru ini, kemungkinan mereka bisa menembus kedokteran atau ilmu-ilmu eksakta yang lain yang dianggap sebagai ilmu yang paling bergengsi, itu saya rasa bisa ya, karena mereka punya kapabilitas itu yang harus digali ya. Sekolah harus bisa menggali kapabilitas dan kapasitas yang dimiliki oleh siswa. Nomor 1, orang tua harus tahu minat dan kemampuan siswa. Kalau itu mereka nggak punya basicnya, dasarnya nggak ada, datanya nggak ada, akan sulit membantu anak-anaknya untuk bisa menentukan dia memilih peminatan ilmu apa atau pelajaran apa. Kalau nggak punya basic itu, ya akhirnya salah langkah lagi gitu ya. Nanti ada stigma lagi gitu. Oh, kamu emang nggak pinter, jangan masuk kelas, jangan masuk peminatan ini, jangan masuk ke kelompok ini gitu. Jadi basicnya adalah data tentang standar atau kemampuan siswa sampai ada di mana gitu ya. Kalau dia memang suka pada ilmu-ilmu sosial, tapi dia juga pengen belajar matematika, ya dia harus dibekali dengan itu semua ya. Ada matematika yang terserah dia kemampuannya sampai di mana. Apakah ada yang namanya geometri, ada yang namanya kalau zaman dulu gitu ya, ada yang suka aljabar ke zaman saya ya itu berarti penguatannya di sana. Yang ini penguatannya pada ruang ya, dimensi ruang dan sebagainya. Itu dasar untuk menentukan apa yang diminati oleh siswa. Jadi sekolah paling tidak harus menyediakan itu juga. Kayak mungkin tes psikologis ya, tes psikologi atau tes potensi akademik, saya kata mungkin itu perlu dipikirkan. Artinya pemerintah, Dinas Pendidikan itu juga harus punya sumber daya untuk itu.